Udah gaya. Mau jadi lagi dong, guys. Weh, Ini kita mau ke Ranca Buaya. ketagihan ya? Wedding ya? Nggak tahu sih. Jadinya sama yang sekarang. Sama siapa aja? Perlu aja. Kemana jadinya? Ini teh. Ke mana ke Ranca Buaya? Beneran, jauh loh. Nggak tahu aku gimana yang mau gimana yang ngajak, gimana supir. Ya udah, oke, ayo tuh bisa kemana-mana. Udah siang. Rencananya hari ini kita mau ke Ranca Buaya, pakai motor sedang-sedang. Karena kalau pakai yang lewat nggak mau loh. Nggak ada step belakangnya juga. Kita pakai waktu siang. Bisa ke siang ya. Pokoknya gaskan lah. Bye. Bye. Ini dulu ya. Oh, gelap ini. Nah, kita mulai perjalanan hari ini. Kita mulai charge dari gerbang komplek. Tujuan kita adalah ke Pantai Ranca Buaya. Kebetulan hari ini istri saya mau diajak jalan-jalan ke Pantai Ranca Buaya. Padahal udah saya bilang kalau ke Pantai Ranca Buaya itu sangat jauh. Kurang lebih 115 kilo lah kurang lebih. Jalan masih lumayan cukup bersahabat, belum terlalu padat. Kita lanjut terus ke arah Antapani dan masuk Jalan Terusan Jakarta. Di sini sudah mulai terasa ritme kota Bandung, kendaraan makin ramai, tapi masih lancar. Oke, kita terus gas tipis-tipis di sepanjang Jalan Terusan Jakarta. Gak lama kita sampai di flyover Antapani. Jalur ini salah satu spot ikonik kota Bandung. Kita belok kiri masuk ke Jalan Ibrahim Aji sampai ke stopan Soekarno-Hatta. Di sebelah kanan kelihatan ada Kiara Arta Park. Area ini menjadi landmark apalagi kalau lagi rame event atau malam hari. Kita terus ke depan, akhirnya kita naik ke flyover Kiara Condong. Di atas ini view-nya kebuka. Di sebelah kiri kelihatan stasiun Kiara Condong dan juga pasar tradisional Kiara Condong. Sementara di sebelah kanan ada Trans Studio Bandung, ikonik hiburan kota ini. Kita lanjut lurus, ritme jalan mulai sangat padat, dan akhirnya sampai ke salah satu titik cukup terkenal di kota Bandung, yaitu stopan Samsat Soekarno-Hatta. Yang sering lewat sini pasti tahu dong, ini lampu merahnya bisa dibilang legendaris karena sangat lama. Jadi ya, sabar sedikit, tarik napas, dan santain aja, karena perjalanan kita masih panjang dan ini baru awal menuju Ranca Buaya. Di stopan Buah Batu kita ambil ke arah kiri, itu ke arah selatan. Kita sekarang masuk ke kawasan Buah Batu. Kita terus melaju di jalan ini. Kalau udah ada kuat sangkul, kita berhenti aja. Kalau udah jalur kanan, tapi Kita terus melaju sampai akhirnya kita ngelewatin jembatan kolong tol. Di atas sana kelihatan lintasan kereta cepat bus. Katanya sih kemarin sempat ada kejadian keretanya berhenti di daerah Kopo. Lanjut terus ke arah Bojong Soang, kita juga ngelewatin kawasan Podomoro Park Bandung.
komplek yang cukup gede dan kelihatan makin berkembang. Sini aja, di situ ada pasar tupak. Di sebelah sini kita ambil ke kanan masuk ke arah Dayakolot. Suasana langsung agak berubah, lebih lokal, lebih santai, dan akhirnya kita ngelewatin jembatan Dayakolot. Sungai di bawah ini jadi salah satu penanda kalau kita sudah masuk area ini. Kita terus gas pelan-pelan ke arah Banjaran, dan akhirnya kita ngelewatin alun-alun Banjaran. Suasana kerasa banget, jalanan daerah selatan lumayan sangat panas dengan hiruk-pikuknya daerah Banjaran. Sampai akhirnya kita tiba di stopan Banjaran. Kalau lurus itu ke arah Soreang. Nah, kita ambil kiri itu ke arah Pangalengan. Di titik ini sudah mulai kerasa banget kita benar-benar ninggalin kota. Dan perjalanan menuju Rancabuaya masih sangat jauh sih. Aduh dong. Panas, kamu. Ini atas. Kita kembali melanjutkan perjalanan ke arah Pangalengan. Setelah tadi kita mampir sejenak di Indomaret Cimaung. Karena dari rumah kita belum bawa perbekalan apa-apa, dari mulai uang cash, makanan untuk di jalan, coklat, cemilan dan lain-lain. Jalur mulai berkelok. Kiri kanan mulai banyak kebun, pepohonan, dan sesekali rumah warga. Di titik ini, kota mulai benar-benar ditinggalin. Sudah mulai terasa sangat sejuk dan mulai naik turun dengan view perlahan yang berubah. Ini bagian paling enak riding, jalan lebih sepi, udara bersih, dan kita bisa nikmatin perjalanan. Saat jalan di atas. Kondisi jalan mulai berubah. Aspalnya kelihatan basah, kayaknya ini habis hujan sih. Jadi kita harus sedikit lebih hati-hati apalagi di tikungan. Tapi di balik itu semua suasananya justru makin dapat. Udara yang dingin, kabut tipis mulai turun, khas banget jalur Pangalengan. Sepanjang jalan juga banyak pilihan buat istirahat. Ada rumah makan, ada warung kopi. Cocok banget kalau mau sekedar berhenti, ngopi bentar, atau ngasih waktu mesin buat bernapas. Kita juga melewati Cileweng. Di sini suasananya makin tenang, jalanan cenderung sepi, kiri kanan didominasi pohonan pinus. Ini salah satu bagian yang paling enak dinikmati. Meskipun jalannya basah dan ada sisa tanah, tapi feel ridingnya dapat banget. Beberapa titik juga kelihatan ada bekas tanah longsor kecil. Tanah turun ke jalan atau ke bawah sama ban kendaraan motor atau mobil lain. Gak terlalu parah sih, tapi cukup buat kita lebih waspada. Jadi riding di sini gak bisa terlalu santai, tetap harus fokus sama kondisi jalan. Ya, tidaknya. Tapi nggak ngeblok jalan ini malah. Nah, tidaknya berat. Ada berlalah tamu.
Hei, halo Mata cuy. Tadi kelihatan agak padat, ternyata ada hajatan di pinggir jalan. Khas banget suasana sini. Kalau lagi ada acara, pasti kerasa sampai ke jalan. Tapi masih untung sih, nggak sampai nutup jalan total. Kita masih bisa jalan pelan-pelan sambil tetap jaga ritme. Justru momen kayak gini yang bikin perjalanan lebih hidup, nggak cuma soal jalan, tapi juga soal suasana yang terjadi di sekitarnya. Ini adalah Bundaran Pangalengan. Di daerah sini ada pasar dan pusat keramaian wilayah Pangalengan. Kita dari arah Bandung untuk menuju Rancabuaya, kita ambil ke kanan. Jalan mulai lebih terbuka, udara makin dingin dan pemandangan kiri kanan mulai bikin mata fresh lagi. Hamparan hijau, perkebunan teh, dan perbukitan mulai mendominasi. Kadang diselingi rumah-rumah warga, tapi tetap terasa tenang. Kita riding santai aja di sini, gak perlu ngebut. Karena jujur, view kayak gini sayang banget kalau dilewatin gitu aja. Semakin mendekat ke situ Cileunca, suasananya makin dapat. Angin mulai terasa lebih dingin dan vibes alamnya makin kuat. Kadang ada kabut tipis yang turun pelan, bikin suasana jadi lebih adem dan sedikit dramatis. Di beberapa titik juga kelihatan spot-spot buat berhenti, buat foto, atau sekedar nikmatin pemandangan. Ini sih salah satu bagian perjalanan yang paling santai. Gak terlalu ramai, gak terlalu sepi, pas buat recharge sebelum lanjut perjalanan yang lebih jauh. Kita terus jalan pelan, nikmati tiap tikungan, tiap hembusan angin. Karena di jalur ini, perjalanan bukan soal pindah tempat, tapi juga soal menikmati suasana yang gak bisa kita dapetin di kota. Dari situ Cileunca, kita lanjut naik ke arah Cokul. Di sini, pemandangan mulai makin gila lagi. Bukit-bukit hijau terbuka luas dan hamparan perkebunan teh mulai mendominasi sepanjang jalan. View-nya benar-benar khas Pangalengan banget. Luas, adem, dan bikin pengen berhenti terus. Gak lama kita ngelewatin Villa Jerman. Tempat ini cukup terkenal. Dulunya peninggalan zaman kolonial Belanda, yang sekarang jadi salah satu spot wisata yang sering dikunjungi. Bangunannya punya vibes klasik, dan lokasinya juga dikelilingi pemandangan yang keren banget.
Karena view-nya terlalu sayang buat dilewatin, kita akhirnya berhenti sebentar. Ambil beberapa foto, nikmatin suasana, ya sekedar pause dari perjalanan. Ini jurang banget deh. Yang, Ada orang ke sana tuh. Siapa kenapa? Tidak nggak ada apa di kepala itu yang foto-fotoan bagus aku bang. beneran. Belum ada yang lain deh. Setelah itu kita lanjut lagi. Jalanan makin seru, naik turun tikungan halus, kabut pun semakin tebal, dan kiri kanan masih full kebun teh. Oh, kabut turun tuh, terima kasih. Sampai akhirnya kita mutusin buat berhenti lagi. Kali ini bukan buat foto, tapi buat isi tenaga. Kita mampir ke salah satu tempat bakso yang cukup terkenal di jalur ini. Ini rasanya enak banget. Tempatnya juga nyaman buat istirahat dan paling penting harganya masih ramah. Makanya nggak heran kalau tempat ini hampir selalu ramai. Apalagi sama rider atau orang yang lewat jalur sini. Jadi ya, sebelum lanjut perjalanan yang masih panjang, kita isi energi dulu di sini. Karena perjalanan enak itu bukan cuma soal jalan, tapi juga soal berhenti di tempat yang Aku aja sering warung iya. Nih, di 3 jalan warung. Oh, di sini. Makan bakso kata mama mau nyambal bawa gula merah. juara apa? Oh ini kabut Mana? Bakso. kopi. Kopinya nggak ke bawah. Itu kebun teh. Bergula juara. Oh mantap. Wah tuh kita Sayang. Bye dulu. bye. Sambil nunggu kopi kita ngebasok dulu. Anu pokoknya mah apa we? Das lagi baksonya. Yang itu. Dikecerotin ini mah pedesnya. Oh view-nya lihat kamu kirim. Kenapa sih harus pas banget ini menambah makan bakso sama view-nya gini? Oh tadi bilang itu lah. Lupa. Cuman ada itu, ada. Cuman nggak tahu jualan apa, lupa lagi. Oh iya ingat, iya benar ngebasok dulu. Dan udah jadi. Di tas ada tisu kering nggak? Adanya tisu ini tisu basah. Oh basah nggak apa-apa. Aku tuh mau bawa tapi nggak cukup. Di mobil ada yang kecil kalau nggak salah. Oh, ada gede. Aku nggak cukup. Mau tisu basah? Nggak dulu nanti ada. Hah? Nanti ada.
Udah jadi. Belum. Gimana Sahur? 4 menit kan? Kalau dari suhu air normal. Nah. Udah jadi kopi. Lu cobain dulu ya kalau suka minum kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pengen hafik. Cep banget deh. Cep banget deh, Pak. Dikarenakan tadi habis atau kemana? Karena ini di jurang kayaknya kamplok ke itu. Iya, jadi mengharuskan menambah. Iya. Ini jurang banget ya. Akhirnya pesan lagi. Nongkrong berdua deh. Sama berdua aja tuh nggak akan habis. Nggak akan habis kok. Sebenarnya mah habis sih kalau. Ya, kalau lagi kesurupan. Lonteng mah gini aja kayak minggu kemarin juga ayam. Kesurupan. Ayam. Aku mau pakai sendok. Sepanjang perjalanan disuguhkan pemandangan yang terasa seperti lukisan nyata. Hamparan sawah yang luas berpadu dengan latar bukit dan pegunungan yang megah, lengkap dengan beberapa air terjun yang muncul di kejauhan. Suasananya tenang, alami dan sedikit berkabut. Karena tadi hujannya gede. Jadi Karena gedenya parah banget. ayahnya kita juga bang. Makan tempe. Kemungkinan besarnya karena nyampe ke sana juga sore. Nggak bawa itu, bajunya pada basah, nggak apa-apa lah. Yang penting ke pantai. Yeay. Ini Pat Garut. Tidak. Daerah Cisewu. Cisewu. Ada takel ya. Takel apa Putigis? Masuk wilayah Cisewu. Kita sudah berada di bagian selatan Kabupaten Garut. Daerah ini yang dikenal dengan kontur perbukitan dan lembah yang masih sangat alami. Jalanannya berkelok dengan pemandangan khas sawah bertingkat, hutan, dan aliran sungai yang kadang membentuk air terjun kecil di sisi jalan, atau kita sebut curmin alias curug mini. Cisewu juga sering disebut sebagai salah satu jalur liar tapi indah di selatan Garut. Banyak sekali kejutan, tiba-tiba naik, tiba-tiba turun, tiba-tiba jalan yang hilang. Wah, seru banget pokoknya. Aksesnya memang tidak sebesar jalur utama, tapi justru itu yang bikin suasananya masih sepi, adem, dan terasa banget nuansa petualangan. Dari Cisewu menuju Pantai Rancabuaya jaraknya kurang lebih sekitar 35 sampai 45 km. Dengan waktu tempuh sekitar 1,5 sampai 2 jam, tergantung kondisi jalan dan cuaca. Jalur tetap didominasi turunan, tikungan, dan beberapa bagian jalan yang sempit. Jadi perlu tetap fokus dan hati-hati.
turunin. Turun sini. Mendekati bundaran persimpangan Bumbulang Rancabuaya, jalur mulai terasa lebih hidup dibanding sebelumnya. Setelah panjang melewati jalur Cisewu. Kita berada di bundaran. Oke. Bundaran mana itu namanya? Ke sini ke Garut. Ke Garut kota. Sini ke pantai. Ke Bumbulang ini. Sebelah kanan. Iya, ini udah dekat. Boleh dapat? Udah dekat. Paling 12 kilo atau 15 kilo. Bundaran ini jadi salah satu titik penting sebelum masuk ke arah Pantai Rancabuaya. Dari sini biasanya tinggal pilih arah, dan jalur pun mulai terasa lebih ramah, meskipun ada tikungan dan kontur naik turun khas selatan Garut. Kelihatan lagi sih. Cuman nggak tahu lautnya, nggak tahu kelihatan, nggak tahu kayak dari atas teh. Nah sekarang teh harusnya udah kelihatan pantai itu. Sekarang habis tanjakan ini harusnya kelihatan pantai. Ah, Serius. Oh, tahu tuh kelihatan tuh. Oh, kelihatan nggak? Itu otak pantai pesisir. Angin yang berhembus pun sudah mulai membawa aroma laut. Ini jadi tanda kalau perjalanan menuju pantai sudah semakin dekat. Tinggal beberapa kilometer lagi sebelum akhirnya sampai dan disambut suara ombak khas Rancabuaya. Itu kecil daun ke sana, ke sini ke satu aja ke Tasik. Menjelang sampai Rancabuaya, suasana mulai berubah-ubah, makin hangat dan sesekali sudah mulai terasa angin laut. Sampai akhirnya garis pantai dan suara ombak jadi penutup perjalanan yang sangat worth it setelah melewati jalur panjang dari pegunungan.
Kita lanjut perjalanan. Kita ganti kostum. Kita sendalan sekarang. Wah, kakinya lihat. Kakinya lihat warna gini. Udah sendalan. Nyampe. Setelah mampir di Masjid Ranca Buaya untuk menunaikan sholat asar, perjalanan pun dilanjutkan menuju pantai. Perasaan jadi lebih tenang dan segar setiap menikmati sisa perjalanan. Dari titik ini ke pantai Ranca Buaya sudah sangat dekat. Suasana khas pesisir semakin terasa angin laut. Suara ombak yang samar terdengar sampai langit yang terlihat lebih luas. Nah, ini nilai nega. Kelihatan dari pinggir. Nggak butuh waktu lama, akhirnya sampai juga di Ranca Buaya. Perjalanan panjang dari pegunungan sampai ke laut terbayar lunas dengan pemandangan pantai yang luas. Nah, ini ada apa aja? Ini juga penikmatan Villa Jaya Sakti. Oh, di sana ya di atas. Nah, Biar estetik. Saat sore sudah mulai turun menjelang maghrib, langit perlahan berubah warna, angin laut terasa lebih kencang, dan suara ombak jadi makin dominan. Kita sempat jalan-jalan sebentar di sekitar pantai, menikmati suasana senja yang singkat tapi berkesan. Gak lama, karena hari makin gelap, akhirnya kita putuskan untuk cari penginapan di sekitar area pantai. Pilihan penginapan di sini cukup banyak, dari yang sederhana sampai yang menghadap ke laut. Suasana malam di Ranca Buaya sendiri cenderung tenang, cocok buat istirahat setelah perjalanan panjang seharian.